Halo teman-teman, kenalin aku Dimas. Aku adalah mahasiswa tingkat 2 di PKN STAN. Nah, di video kali ini aku bakal bahas semua yang perlu diketahui tentang SPMB PKN STAN tahun 2021. Oke, kenapa aku buat video ini? Karena aku juga pernah ada di posisi teman-teman mungkin yang mau daftar tahun ini. Karena 2 tahun lalu aku juga daftar dan mungkin perlu ada satu video yang merangkum semua tentang SPMB PKN STAN. Mungkin di video kali ini nggak semua banget, cuman kebanyakan lah, mostly itu bakal ada di video ini gitu. Jadi cara yang terbaik untuk itu adalah melihat ke pengumuman resmi yang ada di situs SPMB PKN STAN. Jadi di video kali ini aku bakal bahas pengumuman itu dan mungkin jelasin satu persatu gitu. So, langsung aja kita ke pengumumannya. Oke, jadi ini adalah Peng 40 PKN 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Studi Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2021. Jadi beda dengan tahun 2019, karena tahun 2020 nggak ada ya. Tahun 2019 itu hanya ada Diploma 3 dan Diploma 1 atau D3 dan D1. Itu totalnya ada 2.400-2.500 yang masuk. Di tahun ini cuma ada Diploma 4 atau D4. Lanjut. Berdasarkan surat Menteri Perhimpunan Aparatur Negara dan bla 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 bla. Ini yang pertama dikasih tahu adalah tentang alokasi setiap program studi. Nah, jadi di tahun ini ada 3 program studi. Yang pertama adalah D4 Akuntansi Sektor Publik. Yang kedua ada Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara atau ya MENQ. Dan yang ketiga adalah D4 Manajemen Aset Publik. Masing-masing beda-beda nih alokasinya. Nah, di sini juga udah dipisah antara reguler dan afirmasi. Mungkin teman-teman bingung ya, reguler dan afirmasi itu apa gitu. Jadi kalau reguler itu basically semua kebanyakan dari kita kayak ya orang-orang dari hampir seluruh Indonesia itu bisa ikut yang ke reguler. Kalau yang afirmasi ini sudah diplot untuk beberapa provinsi yang ada di sini, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Jadi untuk yang afirmasi itu dia kayak semacam lebih spesial gitu karena punya kuota khusus gitu. Nah, untuk yang reguler itu totalnya ada 262 kuota, sedangkan afirmasi ada 5, 4, 2, 1, 10, 12, 13. Ada 13 total afirmasi, ya kan? Bener kan? Ya bener. Dan berarti totalnya untuk tahun ini adalah 275 kuota mahasiswa yang bakal diterima gitu. Lanjut, kriteria peserta. Ini mungkin lebih penjelasan yang tadi. Program reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditunjukkan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau Pemda. Nah, gitu. Kalau afirmasi, ini reguler ya. Kalau afirmasi itu dikhususkan untuk putra-putri daerah dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, untuk mengisi formulir formasi atau kebutuhan Kementerian Keuangan gitu. Jadi untuk yang reguler ini udah dibilang dulu di awal. Jadi untuk yang reguler itu bisa di Kemenq, bisa di kementerian lembaga lainnya, atau bisa di Pemda. Jadi untuk tahun ini dipastikan nggak hanya di Kemenq gitu. Jadi kalau teman-teman yang emang pengen ke pajak doang, nggak bisa pasti gitu loh. Jadi bisa aja teman-teman pilih ke KL, kayak misalkan KL itu kementerian atau lembaga ya, itu berarti bisa kayak Kemenhub atau bisa kayak BUMN dan sebagainya macamnya gitu. Jadi di sini atau bisa Pemda juga, Pemda Jogja misalkan atau Pemda Jakarta, Pemda DKI dan segala macamnya gitu. Jadi nggak pasti di Kemenq aja. Ini tergantung mungkin tergantung IP, tergantung nilai SKD dan ya itu nantilah. Intinya nggak bisa memastikan kita bakal bisa masuk ke pajak atau bea cukai atau anggaran dan sebagainya. Nggak pasti ke Kemenq. Gitu. Oke, ini kriteria peserta udah. Selanjutnya adalah syarat-syarat pendaftaran. Nah, ini nih yang menarik nih. Syarat-syarat pendaftaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah persyaratan lulusan. Nah, untuk yang program reguler itu yang pertama bisa untuk lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, atau calon lulusan 2021, ya udah pasti ya. Nah, untuk yang tahun 2020 dan sebelumnya itu ini ada menariknya. Biasanya untuk
stan itu dia maksimal 20 tahun. Ini mungkin connect ke sini atau berhubung ke sini. Jadi biasanya itu stan itu maksimal untuk 1 September. 1 Septembernya biasanya adalah 20 tahun. Tapi untuk tahun ini itu ada jadi 21 tahun. Kenapa? Karena di tahun 2020 kan stan nggak buka. Mungkin karena kayak ngasih kesempatan lagi untuk yang lulusan tahun aku, tahun 2019, untuk bisa ikut lagi terakhir kali gitu. Karena emang biasanya, normalnya, setiap angkatan itu, misalnya aku tahun 2019, itu bisa ngikut 2 kali. Kan berarti kan kalau aku 2019 bisa ikut 2019, SPMB 2019, sama SPMB 2020. Tapi karena tahun 2020 nggak ada SPMB, jadinya dikasih kayak kesempatan untuk 2021 gitu. Lanjut, kalau afirmasi itu calon lulusan 2021 ya. 2021 aja. Terus untuk persyaratan nilai, yang pertama adalah memiliki rata-rata nilai ujian 70. Ini sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga udah sama, minimal 70. Pokoknya diratain semua, dijumlahin semua, dibagi harus 70 gitu. Sebenarnya untuk tahun 2021 ini calon lulusan juga sama, cuman bedanya kan kalau yang semester 6-nya belum dapat, tapi nanti harus minimal 70 juga. Lanjut, kalau usia maksimal ini udah aku bilang tadi, kalau dia maksimal 21 tahun, biasanya kan 20. Terus dalam pengertian calon peserta lahir sebelum tanggal 1 September 2000 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Jadi ya intinya sampai 1 September 2021 itu maksimal 21 tahun. Terus usia minimal adalah 15 tahun. Nah, beda dengan tahun-tahun lalu di mana kita harus TPA TBI dan ya sekalian gitu kan, TPA TBI SKD, tahun ini harus pakai UTBK. Nah, untuk UTBK-nya sendiri ini untuk sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 16 itu harusnya teman-teman udah pada daftar semua. Mungkin sebagian udah pada tes. Jadi ya udah harus terdaftar sih ini. Terus selanjutnya harus minimal TPS UTBK ini 600. Nah, ini menurut aku nggak gampang tapi nggak susah juga. Dan 400 afirmasi dulu 2 tahun lalu aku TPS ku itu kita hitung 672 tambah 688 tambah 655 tambah 596 dibagi 4 672 tambah 688 tambah 655 tambah 596 bagi 4. Dulu nilai TPS ku 650 dan ini menurutku yang standar-standar aja. Jadi susah-susah gampang sih dapat TPS di atas 600 itu, tapi nggak apa-apa. Kalem aja, kalem. Tapi ini juga nggak bisa dijadiin patokan karena pasti beda tahun 2019 sama tahun 2021 sekarang. Lanjut ke ini mungkin nggak begitu penting ya, karena ya saya jasmani, nggak pernah nabza, nggak pernah narkotika, nggak bertato, atau kalau yang wanita nggak boleh lebih dari 1 karena ada anting kali ya. Terus belum pernah menikah, tidak pernah dinyatakan lulus. Terus kalau untuk program afirmasi mungkin ini lebih kayak ini tentang program afirmasi gitu. Lanjut ke yang ketiga adalah tata cara pendaftaran. Nah, untuk tata cara pendaftaran sekarang itu tanggal 16, jadi mungkin ini diupload tanggal 17. Jadi mungkin ini udah boleh, udah bisa. Jadi pertama kita harus, jadi ada 2 nih, ada yang di SSCASN sama ada di SPMB. Untuk yang pertama kali kita harus registrasi akun dulu, kayak buat akun di sscasn.government.id. Nah, susah banget. Nah, yang pertama adalah kita harus kayak daftar dulu. Jadi pertama kita harus ini pencet yang Dikdin, terus kita harus daftar. Daftar ini harus daftar, aku nggak bisa daftar karena nomorku udah terregistrasi karena aku udah masuk ke stan, jadi nggak bisa. Terus ya udah, ini menu Dikdin yang kayak udah aku bilang tadi. Terus ini untuk yang afirmasi. Nah, kalau untuk afirmasi mungkin teman-teman bisa kayak ngobrol sama pihak sekolah gitu. Mana tahu bisa obrolin dapat gimana gitu. Karena aku juga kurang berpengalaman kalau yang afirmasi ya.
Terus peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan. Jadi harus milih antara kayak STAN, IPDN, STIS, dan segala macamnya. Lanjut, kalau misalnya peserta daftar lebih dari satu sekolah kedinasan, maka dinyatakan gugur. Itu intinya harus pilih salah satu lah. Setelah mengisi formulir pendaftaran online di yang SSCASN tadi, kita lanjut ke yang SPMB. Jadi tadi yang udah di sini, udah di SSCASN, kita lanjut lagi ke yang SPMB PKN. Karena kan setelah ini kan banyak tuh, ada yang ke IPDN, ada yang ke STIS, ada yang STTD mungkin. Jadi ada banyak, jadi kita lanjut ke yang SPMB PKN. Kita klik aja. Nah, untuk yang SPMB ini harus didapatkan sesuai dari apa yang udah kita dapat di SSCASN gitu. Jadi ya udah. Itu yang kedua. Terus ntar di yang SPMB PKN ini baru bener-bener kayak kalian milih program studi, terus nanti banyak tuh yang harus diisi. Terus ada data tambahan sama nanti mengunci data. Nah, untuk yang program studi ini harus benar-benar kalau bisa teman-teman milihnya itu sebelum kalian masuk ke SPMB PKN gitu. Jadi aku pernah cerita, aku waktu itu kan udah masuk nih ke SPMB PKN.id. Terus aku mau milih jurusan, aku mau pilih prodi. Cuman begitu aku mau milih, aku tuh bingung, kayak masih bimbang gitu loh antara milih A atau milih B gitu. Jadi portal PKN-nya ini, itu aku biarin kayak gini loh, aku diemin gitu, habis itu aku tinggal kan. Setelah itu, besoknya atau ya pokoknya setelah sekian lama, aku nggak nyadar, aku dapat email kalau aku sudah mengunci pilihan aku di program studi yang nggak ada gitu. Jadi aku belum ngisi, masih kosong. Terus aku biarin, terus aku dapat email kalau aku udah ngunci, dan di email itu jurusan dan prodi aku tuh kosong gitu loh. Aku nggak milih apa-apa. Jadi di situ aku panik banget. Terus ya udah, aku coba tanya kemana-mana, aku tanya ke helpdesk-nya dan segala macam, akhirnya bisa. Tapi kalau itu saranku, kalian tentuin dulu mau prodi yang tadi ManQ atau akuntansi sektor publik atau manajemen aset publik sebelum kalian masuk ke SPMB PKN gitu. Ini harus diperhatikan ya. Lanjut, selanjutnya adalah tahapan seleksi. Nah, di tahun ini unik juga karena nggak ada TPTBI, jadi langsung di sini yang benar-benar ujiannya SKD, tapi ada seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi ini ya PKN bakal ngeliat yang tadi nilai rapot itu minimal 70, terus harus yang TPS UTBK itu harus minimal 600 dan segala macamnya. Gitu yang tadi udah disebutkan di yang atas tadi. Gitu guys. Lanjut, berarti tadi ada seleksi administrasi. Nah, aku dengar mungkin harus dipastikan lagi kalau UTBK nilai TPS itu nggak dipakai sebagai perankingan. Jadi selama kalian di atas 600 aja, di atas 600 itu udah lanjut ke SKD. Kalau udah di SKD itu nilai TPS-nya udah nggak dipakai lagi. Aku dengar itu, cuman harus dipastiin lagi. Ntar kalau misalnya ada update, aku bakal bilang di komentar di bawah. Terus untuk SKD itu diikuti oleh peserta yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Jadi setelah ada pengumuman kalau kalian lulus administrasi, itu bakal ada pengumuman SKD. Nah, SKD itu ntar kalian disuruh bayar totalnya 350.000. Setelah itu baru bisa ikut SKD itu. Nanti SKD-nya bakal pakai CAT kayak tahun-tahun sebelumnya menurutku, kayak biasa TIU, TKP sama TWK. Dulu perasaanku urutannya nggak TKP, TIU, TWK deh. Dulu tuh TWK, TIU, TKP. Aku ngerjainnya TWK, TIU, TKP, nggak duluan. Lanjut, peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas. Aku nggak tahu ambang batas tahun ini berapa, karena tahun lalu itu sempat dikurangin dari yang tahun 2019. Tahun ini nggak tahu gimana. Terus peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1. Nah, ini untuk peserta yang
ada yang lulus SKD ini aku nggak tahu berapa karena mungkin belum ada ya beritanya. Cuman kalau di tahun-tahun sebelumnya biasanya itu yang lulus itu 130% dari tahap selanjutnya. Misalkan kita yang keterima 275 nih kali 1,3, ini berarti yang lulus untuk yang lanjutan baru dikali 1,3. Ini berarti yang ini lanjutan 1 dikali 1,3. Ini yang SKD. Mungkin ya, aku berspekulasi kalau yang bakal lulus SKD 600. Ini kalau ngeliat dari tahun lalu, karena tahun lalu kayak gitu, lebih kurang. Cuman nggak tahu, ini nggak usah diambil banget. Cuman ya kira-kira aja. Oke, jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan ditentukan oleh panitia pusat. Nah ini yang aku bilang tadi. Kira-kira, nggak tahu sih, bukan kira-kira. Maksudnya apa ya? Kemungkinan mungkin ada mungkinnya gitu. Lanjut, ada setelah administrasi, ada SKD, terus ada seleksi lanjutan 1. Untuk seleksi lanjutan 1 itu ada 2 nih, ada tes kesehatan dan kebugaran sama tes psikologi. Untuk ini sebenarnya di tahun 2019 udah ada. Untuk tes kesehatan itu biasa kayak tinggi berat badan. Intinya kalian jangan obesitas saja. Terus ada tekanan darah. Ini hati-hati untuk yang darah tinggi karena waktu itu aku hampir juga darah tinggi. Terus visus mata ini kalau dari situs Instagram resminya PKN itu nggak ada minimal atau maksimalnya minus atau gitu plus, cuman bakal mempengaruhi penilaian. Jadi kalau misalkan mata kalian nggak minus sama sekali, mungkin nilainya A, atau ada minus dikit B, dan seterusnya. Dan garis miring atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Ini mungkin kayak buta warna gitu ya, karena di tahunku ada buta warna. Terus ada tes kesehatan. Yang kedua adalah tes kebugaran. Kalau di tahunku itu cuma lari mengelilingi lintasan dan shuttle run. Kalau di tahun ini ada tambahan pull up, ada tambahan push up, ada tambahan sit up gitu. Dan ini aktivitas lainnya, aku ngerti ini apa. Jadi ya mungkin tahun ini bakal lebih berat lagi, bakal lebih susah lagi, cuman nggak apa, semangat aja karena ada tambahan 3 ini. Lanjut, setelah tes kesehatan biasanya ini satu tes ya, maksudnya kalian nggak harus lulus tes kesehatan dan tes kebugaran dulu baru bisa tes psikologi, tapi ini sekali. Maksudnya kalau misalnya kalian udah lulus SKD dan diumumkan boleh untuk seleksi lanjutan 1, kalian boleh ikut ini nih, tes kesehatan kebugaran dan tes psikologi. Biasanya kalau tahun aku gitu. Jadi misalkan hari ini tes kesehatan dan kebugaran, besoknya kita psikologi, atau hari ini tes psikologi, besoknya tes kesehatan dan kebugaran gitu. Untuk tes psikologinya ini merupakan computer based test. Tahun aku itu kalau tes psikologinya ini cuman kayak kita jawab ABC gitu deh. Nggak begitu susah menurutku. Terus untuk yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila memenuhi kriteria psikologi, kesehatan kebugaran. Terus nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara tes kesehatan kebugaran dan tes psikologi dengan bobot masing-masing 0%. Jadi setengah-setengah pas gitu. Terus peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2. Jadi baru bisa lulus kalau ini tuh sesuai dengan peringkatnya. Nanti kalau ini ada nggak ya diumumin nilainya? Kalau di tahunku nilai tes kesehatan dan psikologi ini diumumin di akhir gitu. Cuman kan kami nggak ada wawancara. Nah kalau ini mungkin diumumin duluan gitu. Jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh panitia pusat. Nah ini mungkin sama yang aku tadi ya. Mungkin yang ini atau yang ini. Yang ini nih kayaknya. Atau yang ini gitu. Nggak tahu deh. Lanjut ke seleksi lanjutan 2. Untuk seleksi lanjutan 2 merupakan tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang kan lulus seleksi lanjutan 1. Ini mungkin yang pertama kali ya. Aku nggak tahu di tahun-tahun sebelumnya itu ada. Yang jelas di tahun 2018 itu nggak ada. Tahun 2019 nggak ada. Kayaknya di tahun 2017 juga nggak ada. Karena 7.000 orang, 2.500 orang mau diwawancara gimana ya. Nah di tahun ini karena mungkin cuman sedikit ya, 275 orang, jadi mungkin bisa dilakukan tes wawancara. Aku nggak tahu gimana
gimana ininya, kayak tips and trick atau apapun tentang tes wawancara karena aku juga nggak pernah. Cuman ya mungkin apa ya? Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube gitu kayak tips wawancara mau masuk Akpol atau ya yang biasanya ada wawancaranya gitu. Bisa dicari, mungkin lebih kurang sama aja, banyak-banyakin referensi. Terus nanti bakal semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan. Bisa aja di stand-nya langsung, dan pewawancara melakukan wawancara secara online dengan video conference. Gitu. Jadi mungkin kalian di kelas baru wawancaranya entah di mana, nggak tahu. Terus peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila memenuhi standar minimal kriteria wawancara dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan. Nah, jumlah kebutuhannya itu baik lagi ditentukan oleh panitia pusat. Itu. Kalau untuk seleksinya gitu, jadi udah dibahas semua tadi. Terus untuk biaya pendaftaran itu ada 350.000. Kalau tata cara pendaftarannya ya ini ntar kalian kalau udah lulus boleh lihat ini. Linknya bakal aku taruh di bawah. Terus ini penting nih tentang jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan sekarang itu tanggal 16 April. Video ini mungkin bakal diupload tanggal 17 April. Terus sekarang udah mulai pendaftaran online di portal SSCASN. Terus juga udah mulai di portal SPMB Pekenstan. Jadi teman-teman kalau udah siap, udah tahu pengen jurusan apa, ya udah dipilih aja, daftar aja. Jangan terakhir-terakhir. Kenapa? Karena takutnya portalnya down atau apapun atau ada rupanya yang kurang atau harus diperbaiki. Jadi kalau bisa secepatnya. Terus nanti 16 Juni bakal ada pengumuman hasil seleksi administrasi karena kalau nggak salah UTBK itu pengumumannya 14 Juni. Jadi ininya untuk stand 16 Juni. Terus bakal ini tadi yang kayak aku bilang, setelah lulus hasil administrasi baru bisa bayar untuk SKD gitu. Tanggal 21 Juni bakal ada pengumuman jadwal dan lokasi SKD, terus 25 sama 30 Juni pelaksanaan SKD. Ini tahunku itu, tahun 2019 itu tanggal 2 sampai 13 Juli kalau nggak salah. Jadi ini mirip-mirip sama 2 tahun lalu, akhir Juni sama awal Juli. Terus untuk 8 Julinya bakal ada pengumuman hasil SKD, terus serta jadwal lokasi seleksi lanjutan 1. Terus tanggal 19 sampai 26 Juli, ini waktunya sebulan ya. Itu bakal ada tes kesehatan kebugaran. Tanggal 5 Agustus, beberapa 1 minggu setelah ini, bakal ada pengumuman hasil seleksi lanjutan 1. Terus 2 minggu setelah itu bakal ada tes wawancara. Nah, setelah itu 1 minggu setelahnya bakal ada pengumuman kelulusan SPMB Pekenstan. Tahunku itu kalau nggak salah pengumuman kelulusannya tuh tanggal 6 September. Dan itu pun setelah diundur. Nah, awalnya tuh kayaknya Agustus, baru diundur ke 6 September. Tahun ini nggak tahu. Terus 6 sampai 10 September daftar ulang, sama mulai pendidikannya tanggal akhir September. Menurutku, kalau di tahunku, pendaftaran ulang, terus nggak lama bakal mulai gitu pendidikannya. Tapi kalau di sini, mulai pendidikannya akhir September. Kalau akhir September itu, kita lihat, mungkin tanggal 26, mungkin tanggal 19, nggak tahu dinamikanya kapan. Kalau di dinamika, aku nggak tahu. Oke, lanjut. Apa nih? Ini informasi lebih lanjut. Ini penting juga karena beberapa hal yang mungkin beda dari tahun-tahun lalu maksudnya. Nah, informasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPMB Pekenstan tahun 2021 termasuk bla 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 bakal umumkan di 3 situs ini, Kemenq, BPPK, dan Pekenstan. Eselon ini kementerian, eselon 1 dan eselon 2. Enggak ding, ini BLU. Oke, lanjut, sorry. Pendaftaran ulang. Nah, pendaftaran ulang ini sebenarnya masih jauh dari perjuangan. Ceritanya masih panjang, jadi nggak apa, tapi pendaftaran ulang itu pokoknya harus dokumen asli dan tidak dapat diwakilkan. Kalau misalnya ada yang tidak memenuhi, bisa dicoret atau ya tidak sesuai, tidak luluskan gitu. Ya intinya kalau misalnya nggak ada yang bermasalah dengan dokumen-dokumen teman-teman, ya nggak bakal lah kejadian. Terus pendidikannya, ini penting nih,
Karena pendidikan yang pertama D4 akan dimulai pada akhir September yang tadi aku bilang. Terus bakal diasramakan. Pendidikan akan diasramakan sesuai dengan ketentuan. Ini pertama ya, jadi aku nggak tahu gimana bayangannya. Cuman kemarin tuh lembaga PKN tuh sempat kayak bikin survei bakal dibuat harus kayak militer kah atau semi militer atau pengen gimana harus ada bayarnya, kosnya atau segala macam. Cuman hasilnya gimana aku nggak tahu. Gitu. Terus untuk lama pendidikannya 8 semester. Terus ya sama tetap kalau di STAN berarti kalau ada yang tidak memenuhi syarat pada setiap akhir semester bakal di DO gitu. Ini beneran ya. Aku di semester 3 itu merasakan gimana ya, ketakutan itu. Terus bakal di Tangerang Selatan. Nah ini miskonsepsi beberapa orang karena mikir STAN itu Jakarta, tapi enggak. STAN itu masuknya di Banten, jadi di Tangerang Selatan lebih tepatnya. Lanjut, mahasiswa tidak kehilangan biaya, ini masih sama. Terus lulusan program D4 akan diangkat menjadi CPNS di seperti yang aku bilang tadi, Kemenq, KL lainnya atau Pemda. Gitu. Terus penempatan mahasiswa PKN dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan SPMB PKN. Seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN tahun 2021 pada Kementerian Keuangan, KL, dan Pemda. Gitu, sama guys. Lain-lain. Nah ini penting banget nih. Peserta wajib membawa KPU SPMB pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi. Jadi di tahunku itu di awal waktu TPA TBI SKD itu kami dikasih kayak bikin kayak kartu gitu. Nah itu tuh harus dibawa sampai nantinya kesehatan terus psikologi. Dan kebetulan aku bawa, maksudnya aku simpan. Nah tapi ada beberapa peserta yang kayak mungkin anggapannya cuma kartu doang kan. Jadi setelah tes tuh kayak dibuang atau lupa taruh di mana. Jadi setelah di tahapan selanjutnya disuruh bawa, itu mereka bingung gitu kan. Mereka gimana kartunya nggak ada gitu. Jadi harus bikin surat keterangan hilang gitu. Tapi tetap bisa sih. Tetap bisa. Cuman ya ngapain kita ribet-ribet ya. Jadi setelah SKD ini biasanya. Setelah SKD, kartunya itu yang udah dicap biasanya itu jangan dihilangin. Jadi tetap harus disimpan ya. Pokoknya apapun lah, dokumen apapun yang berhubungan dengan SPMB itu simpen gitu. Kayak misalnya ada kayak gini pengumuman itu buat folder sendiri di komputer SPMB PKN 2021. Jadi nggak bakal hilang gitu. Jadi teman-teman juga tahu harus cari kemana. Gitu. Terus panitia pusat berwenang memindahkan lokasi ujian yang sebelumnya telah dipilih peserta ke lokasi ujian yang terdekat. Nah ini juga waktu itu aku kan harusnya di Medan. Karena aku tinggalnya di Kepulauan Riau. Waktu itu harusnya lokasi tes lanjutannya di Medan. Cuman karena waktu itu aku udah kuliah di Malang, jadi aku pindahin ke Malang. Terus apa nih? Panitia pusat berwenang untuk mengoptimalkan informasi kebutuhan. Ini nggak gitu harus dipikirkan. Terus semua biaya itu harus tanggungan peserta. Ya iyalah ya. Ini masih tes. Terus kelulusan peserta adalah murni. Ya jangan mengharapkan apapun itu guys. Karena nggak bakal ada itu. Terus PKN tidak menerima pembahasan soal dari tahun sebelumnya. Kelalaian dan kesalahan dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan SPMB menjadi tanggung peserta. Ini penting juga nih, kalau teman-teman di tahunku itu ada beberapa peserta yang kan ada TPA TBI, ada tesnya ya, ada TPA TBI, ada kesehatan, sama ada psikologi. Nah, waktu itu ada peserta yang di tes psikologinya udah di ujung banget. Mereka itu harusnya datang jam 10 nggak salah. Mereka itu datangnya, enggak. Jadi mulai tesnya jam 10, cuman harus sudah datang jam 9.30 karena ada administrasi, ada kayak di ruang tunggu dan segala macamnya dicek segala macam kan. Ada cek metal detektor dan segala macam. Itu dia baru datang jam 10, tepat sebelum mulai gitu. Dan itu sudah dianggap telat gitu. Dan ya udah dia berarti nggak lulus STAN. Padahal sayang banget kan, tinggal misalnya disuruh datang jam 9.30, ya udah datang jam 9.30 atau ya sebelumnya gitu kalau bisa jam 9 gitu. Jadi ada waktu persiapan. Jangan mepet-mepet guys.
Terus panitia SPMB berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Untuk nomor 9 ini intinya adalah kalau teman-teman milih di pilihan kayak misalkan akuntansi sektor publik cuman kuotanya kurang atau tidak mencukupi, tapi di prodi manajemen keuangan negara itu ada kuotanya yang cukup. Nah, panitia SPMB itu bisa mengganti gitu loh dari akuntansi sektor publik ke manajemen keuangan negara gitu. Ini tidak dapat diganggu-gugat, biasa sama apabila di kemudian hari tidak ada keterangan yang tidak sesuai. Memberikan keterangan dan atau data yang tidak benar, tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Ini ya udah, pokoknya kalau teman-teman ngikutin semua dokumen yang ada dan nggak dibuat-buat, ya nggak mungkin bermasalah lah. Terus informasi dianggap kurang jelas, terdapat masalah dalam proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi panitia pusat. Ini waktu itu aku sempat hubungin ini karena waktu yang tadi aku bilang ada masalah dengan pendaftaran aku. Terus pengumuman ini yang udah disampaikan, ada 3 website yang bakal umumin. Terus ini aku mau ngasih agak kayak tips gitu. Tipsnya adalah kalian atau teman-teman harus nge-follow akun-akun yang berbau STAN gitu. Kenapa? Karena ada temanku yang sampai lupa gitu loh, sampai lupa dia mau ngapain ya? Sampai lupa dia mau UTBK karena ya lupa aja gitu, nggak tahu kenapa. Jadi dia lupa UTBK atau lupa daftar UTBK gitu. Jadi kalau kita udah daftar akun-akun ini, kita tuh kayak mereka tuh bakal ngingetin H-1 misalnya, H-1 UTBK, H-1 daftar terakhir gitu. Pokoknya kalau teman-teman ngikutin ini, kita bakal kepikiran itu terus gitu. Ini gue tuh ya. Jadi follow aja, ini yang wajib Twitternya, karena bakal lebih cepat di Twitter biasanya kalau informasi tentang SPMB. Terus Instagram sama YouTube. YouTube ini nggak begitu penting, cuman nggak apa kalau mau follow, subscribe. Terus ya tadi aku bilang ya, kalau bisa follow yang kayak yuk masuk STAN atau apapun itulah yang berbau STAN, karena di situ bakal ada info-info juga yang up to date, karena yang megang itu adminnya mungkin biasanya adalah alumni gitu yang ya mungkin tahu beritanya lebih cepet gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan, bisa aku jelaskan dari semua ini informasi dari pengumuman 40 PKN STAN 2020. Terakhir mungkin aku mau ngasih sedikit motivasi kepada kalian, karena kita sebenarnya tuh nggak perlu dipikirin banget gini. Aku dapat kata-kata yang aku pikiran terus, karena ini benar-benar apa ya? Benar-benar bagus buat kita yang mau ujian. Entah aku untuk ujian UTS, untuk ujian UAS, atau ujian AWUN. Jadi, ujian itu untuk dikerjakan, bukan untuk dipikirkan. Artinya, ya udah kalau misalkan kalian ada ujian nih, 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, ya udah kerjakan apanya, kerjakan belajarnya, kerjakan persiapannya, dan ya apapun itulah. Jangan dipikirin, kalau dipikirin terus ya nggak bakal ada progresnya gitu kan. Kalau misalnya, aduh aku bakal ada ujian nih 1 minggu ke depan, aduh aku bakal ada ujian nih, tapi nggak belajar gitu, jadi nggak penting juga. Terus kalau untuk yang ada kalian yang ragu tentang bakal lulus atau enggak, ada quotes dari temen aku yang menurutku menarik juga. Quotesnya ini, penting adalah saat ini gitu, momen saat ini aku fokus ke sini, jangan penyesalan, jangan regret, semuanya selesaikan sekarang. Oh segitu aja video kali ini. Aku berharap mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman supaya lulus di STAN. Amin. Sama misalnya suka videonya, di like. Terus kalau misalnya ada teman kalian yang mau masuk STAN juga, boleh di share videonya, mana tahu membantu dia. Terus ya udah sekian aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terus kalau ada yang bingung, ditanya aja di komentar di bawah, mana tahu aku bisa jawab. Aku jawab. Ini atau nggak sesuai dengan kenyataannya, di kolom dibilang aja di komentar, oke? Dadah, terima kasih.